Jadi ada beberapa tahap ya. Tahap pertama berdasarkan pengakuan masing-masing sudah terjadi perselingkuhan atau sudah terjadi hubungan orang dewasa. Nah, tinggal tahap kedua. Tahap keduanya apa? Hasilnya kan adalah anak. Tinggal apakah anak ini anak dari darahnya Ridwan Kamil atau bukan, itu saja. Nah, kalau menurut keyakinan dari LM, keyakinan naluri dan mungkin apa ilmu yang dia punya sebagai wanita, dia berkeyakinan bahwasanya anak ini adalah benihnya Ridwan Kamil. Sementara dari pihak Ridwan Kamil berada dalam keraguan-raguan. Apakah ini benihnya Ridwan Kamil atau bukan? Dalam keraguan-raguan ini kemudian satu yakin, satu ragu-ragu. Tapi dalam keraguan-raguan Ridwan Kamil dia masih bertanggung jawab. Dia memberikan nafkah terhadap anak ini, walaupun kemudian dihentikan. Nah, tanggung jawab ini kita apresiasi sebagai tanggung jawab terhadap anak. Walaupun dia ragu-ragu ini anak siapa. Tapi kemudian ketika dua-duanya sepakat tes DNA, dua-duanya ini akhirnya ingin supaya terjadi kepastian. Kepastian biologis dari anak ini adalah anak siapa. Gitu. Si LM ingin kepastian bahwasanya ini anaknya si Ridwan Kamil kepastian apakah ini benihnya dia atau bukan. Dari situ setelah tes DNA baru kemudian ada titik baru untuk melangkah. Bahwasanya sudah terjadi perselingkuhan yang sangat menghancurkan, sudah terjadi, dianggap iya sudah terjadi. Kalau belum ada AI, suara ini kemudian bisa digambarkan sebagai suara para pihak. Tapi kalau sekarang dengan adanya AI, walaupun ini suara para pihak, tapi karena ada faktor AI yang bisa memanipulir ini, sehingga walaupun ini suaranya suara para pihak, bisa kemudian ini ditolak atau diingkari bahwasanya ini adalah hasil dari pembicaraan mereka. Kenapa? Karena ada faktor AI, teknologi. Kalau zaman dulu ini sudah bisa dipastikan positif, tapi kalau sekarang harus diuji secara teknik ya, teknik cyber atau teknologi AI yang jelas ini kemudian masih bisa saling memungkiri karena faktor AI tadi. Jadi saling memungkiri bisa terjadi terhadap rekaman ini. Jadi nggak bisa kemudian 50, 60, 70% diyakini sebagai suara mereka berdua. Kan tentu ada pidananya, tapi karena ini kan tidak ada yang melaporkan pemerasan sehingga kita bisa beranggapan ini bukan pemerasan, tapi adalah permintaan pengakuan dan permintaan menafkahi anak. Ini dari pihak CLM menurut keyakinannya. Nah, dari pihak Ridwan Kamil juga kemudian karena dalam keraguan apakah anak dia atau bukan, 50-50, akhirnya dia kemudian menafkahi anak ini. Jadi, tapi tetap sampai sekarang masih ragu-ragu. Kenapa? Karena belum terbukti secara ilmiah bahwasanya ini adalah anaknya Ridwan Kamil. Makanya tes DNA ini penting, bukan karena hukum, tapi karena kepastian biologis anak ini. Jadi tes DNA ini nggak perlu juga harus ada proses hukum. Dua-duanya sepakat aja udah bisa dijalankan tes DNA. Zaman dulu ya, anak di luar pernikahan itu sepanjang tidak diakui oleh bapaknya, dia tidak mendapatkan hak apapun juga dari bapaknya. Tapi zaman sekarang sama juga, sepanjang tidak diakui oleh bapaknya, dia tidak mendapatkan hak apa-apa. Tapi dengan adanya teknologi tes DNA, walaupun bapaknya tidak mengakui, tapi ketika tes DNA hasilnya adalah positif itu anak bapaknya kemudian secara hukum perdata wajib mengakui ini anak-anaknya dan secara otomatis hak keperdataan anak ini melekat dengan hak keperdataan bapaknya. Jadi bapak dan turunan atasnya itu secara keperdataan mewariskan terhadap si anak ini walaupun ini anak di luar pernikahan. Yang penting pertama ada pengakuan dan yang kedua yang paling penting ada hasil tes DNA yang positif.